Oke, sekarang kita akan bahas tentang transformasi geometri ya. Apa itu transformasi geometri? Oke, jadi gini. Transformasi geometri itu misalkan kalian punya suatu bidang. Jika kalian melakukan perubahan posisi, perubahan ukuran, atau perubahan bentuk terhadap bidang itu artinya kalian sudah melakukan suatu transformasi geometri terhadap bidang itu. Misal, kalian punya sebuah lingkaran. Kalau lingkaran itu kalian geser atau kalian perbesar atau perkecil, maka kalian sudah melakukan sebuah transformasi geometri. Oke, seperti itu. Paham ya? Jadi, berdasarkan pengertian tadi, maka transformasi geometri itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu adalah translasi. Yang kedua itu refleksi, kemudian ada rotasi, dan yang keempat dilatasi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu tentang translasi. Oke, apa sih itu translasi? Jadi, translasi itu adalah pergeseran suatu bangun dengan arah dan jarak tertentu. Misal seperti ini. Nah, jadi misalkan saya punya sebuah titik. Ini ya, titik P itu koordinatnya di X, Y. Titik ini akan saya translasikan atau akan saya geser dengan translasi AB. Apa artinya AB ini? A itu mewakili pergeseran ke arah sumbu X. Kalau A-nya positif, kita geser dia ke kanan. Terus kalau A-nya negatif, maka kita geser dia ke kiri. Begitu pula dengan B. Jadi B-nya, kalau dia positif, itu kita geser ke atas. Kalau negatif, itu kita geser ke bawah. Jadi B ini adalah mewakili pergeseran ke arah sumbu Y. Sehingga titik B ini, kalau kita lakukan translasi terhadap AB, dia akan berpindah tempat ke sini. Nah, didapat bayangannya. Jadi lambangnya untuk bayangan untuk P aksen itu adalah posisi koordinat untuk titik P aksen itu X ditambah A, ini dia, kemudian Y ditambah B. Oke, jadi seperti itu. Itu yang dinamakan translasi. Bisa ya? Nah, itu terus cara penulisannya. Jadi, ini bisa kalian lihat di sini di kotak yang berwarna biru ini. Jadi, misalkan titik P, X, Y dilakukan sebuah translasi AB. Sini lambang tanda panah caranya nulis. Kemudian didapatkan bayangan P aksen dengan rumus X plus A, Y plus B. Nah, X plus A ini adalah bayangan atau X aksennya, kemudian Y plus B ini adalah Y aksennya. Oke, saya rasa seperti itu translasi. Mungkin tidak terlalu sulit. Nah, untuk lebih memahaminya, kita coba ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Kita kasih yang gampang-gampang dulu. Jadi, kita akan geser sebuah titik. Jadi di soal ini saya kasih kalian 2 buah titik akan ditranslasikan oleh translasi 1,3. Ini artinya satu satuan kita geser dia ke kanan dan 3 satuan kita geser dia ke atas. Nah, jadi hasilnya A13 oleh translasi 1,3, maka bayangannya itu 2,6. Dapat dari mana? Ya dari penjumlahan ini. 1 ditambah 1, 3 ditambah 3. Nah, sesimpel itu. Saya rasa tidak ada yang terlalu ruwet yang harus kalian pikirkan. Silakan dicoba. Jadi untuk B, kalau B nya min 2,1, bayangannya berapa?
Nah, untuk B min 2,1 maka menghasilkan bayangannya min 1,4 dengan cara yang sama kayak tadi. Oke, udah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh yang kedua ini agak sulit sedikit, jadi tidak terlalu banyak sulitnya ya, cuma sedikit. Kenapa? Karena yang akan kita geser itu ini adalah persamaan garis. Jadi kenapa disebut persamaan garis? Karena kalau ini kalian gambar di diagram kartesius akan menghasilkan sebuah garis. Nah, kita akan geser dia oleh translasi min 1, 2. Nah, gimana caranya menggeser sebuah garis? Nah, caranya yang pertama, kalian tetap ambil satu buah titik. Nah, jadi titik itu kita anggap Px, Y. Oke, jadi anggap Px, Y ini terletak pada garis ini. Lakukan translasi sesuai dengan soal yang diminta, maka bayangan P-nya adalah X min 1, Y plus 2. Dari sana, kita akan mendapatkan bahwa X min 1-nya itu sama dengan X aksen. Kemudian Y plus 2-nya yang ini adalah Y aksennya. Maka dari persamaan ini kalian harus mencari X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini harus dirubah ke bentuk X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Caranya gimana? Dari sini. Nah, jadi min 1-nya kalian geser ke sini, ya jadi plus 1, kemudian plus 2-nya kalian geser juga ke belakang, jadi min 2. Setelah kalian dapatkan X, Y-nya ini, jadi kalian tinggal substitusi ke sini, ke atas. Ya, jadi kita substitusikan ke persamaan awal. Nah, itu ini yang tadi kita sudah dapatkan, bahwa X-nya itu X aksen plus 1 dan Y-nya Y aksen min 2. Kita akan coba substitusi ke sini. Nah, maka caranya mensubstitusi adalah kalian hilangkan X sama Y-nya. Jadi 3-nya tetap, tanda kurang, plus 5 tetap. Nah, X sama Y-nya hilang, digantikan dengan X sama Y yang sudah kalian dapatkan tadi. X-nya berubah menjadi itu, kemudian Y-nya juga masuk. Nah, lanjut, ini dikalikan, 3 dikali X aksen dapat 3X aksen, 3 dikali 1 didapat plus 3. Kemudian min dikali Y aksen, min Y aksen, min dikali min 2 didapat plus 2. Nah, ya, setelah itu kita tinggal hitung variabel dengan variabel taruh di depan dulu, kemudian konstantanya semua dijumlahkan. Ini yang disebut konstanta. Jadi plus 3 plus 2 plus 5 dapatlah plus 10. Oke, jadi bayangan garis 3x min Y plus 5 sama dengan 0-nya adalah 3x min Y plus 10 sama dengan 0. Seperti itu. Oke, bisa ya? Saya rasa bisa. Nah, jadi untuk lebih dalam lagi kalian memahami tentang translasi, sini saya sudah kasih 2 contoh soal lagi. Silakan bisa kalian coba. Jadi saya punya segitiga ABC dengan 3 buah titik sudut yang akan kita translasikan. Itu soal yang pertama. Yang kedua, kalian cari bayangan garis ini oleh translasi D2, 3. Oke, selamat mencoba. Ya, sekian pertemuan kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.